Rabiul itu dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan 1444 Hijriah ke Ramadan 40 itu sudah sebanyak 97 juta rupiah. Nah, di samping santunan berupa uang itu Bapak dan Ibu, baskom di dekat itu, nanti biasanya jemaah itu ada yang bawa itu, yatim kita ada sebanyak 16 orang, fakir miskin kita ada 24 orang. Dari 24 itu 10 kategori ringan, 14 kategori berat. Rupiah terpakai. Dan untuk kategori ringan kemarin bisa kita berikan sebanyak 700 dari fakir miskin di sekitar kita. Baik bersama sesama pengurus maupun dengan pihak-pihak terkait. Barangkali itu yang bisa kami paparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan menayangkan video 3 kategori penting dalam masjid itu alhamdulillah secara sempurna telah diberikan oleh pengurus dan jemaah masjid Nurul Haq Bapak. Kantor yang benar definisinya dari segi memakmurkan masjid muaranya. Tadi telah ditayangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di masjid Nurul Haq ini. Dari segi riayah masjid Nurul Haq, dari waktu ke waktu penyempurnaan fisik sebagaimana tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Menpan RT Nomor 19 Tahun 2021 Standar Pelayanan Publik, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2020 bahwa proyek Kementerian Agama di periode 2024 atas nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, kami sangat meyakini boleh ke Pak Yusran tetap ataupun jamaah yang tidak tetap, karena secara tidak langsung masjid itu tidak hanya sekedar tempat salat lagi, tapi ibadah yang dilakukan menjadikan di dalam masjid ini akan memberikan kenyamanan dan kehusukan. Otomatis seluruh sarana yang dibutuhkan harus dilengkapi dengan kenyamanan yang tinggi melalui undang-undang pelayanan publik. Setiap tempat pelayanan publik itu memang betul-betul harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk publiknya. Harapan dan doa kita bersama Bapak dan Ibu seluruh jemaah Masjid Nurul Haq Pasar Bukit Papan ini dapat meraih peringkat terbaik dengan kategori Masjid Besar Percontohan tingkat provinsi Sumatera Barat. Amin. Beliau keluar dari keluarga Aceh penutupan TMD bersama anak-anak dan Bapak jadi masih kami ke sini dan kami dari pagi hingga nanti ada beberapa kegiatan ya tak lama tadi akan ada bagian dan berbagai sebelum mereka sampai dan terjadi dalam waktu kerja dan itu sebentar perlu memastikan yang seperti era antara masjid perjuangan dan ramah tingkat provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Pak dan selamat Pak Menak dari itu bersama Pak Kasi kepada seluruh jemaah Masjid Nurul Haq. Kalau tidak ada jemaah nggak mewakili pesisir selatan.
pengurus tinggal mengampung mengamekan dari pengurus itu cuma benar. Dan mungkin pengurus mengurus menjadi dua tiga orang atau jemaah. Ini pertandanya Pak Ketua Tim jemaahnya yang aktif, tinggal pengurus ketika adat mati pada tentakan, mati pada tentakan. Nah, tadi di bagian kedua maupun Pak Mufis tentang Mespos, tentang teman-teman besar, tentu keberadaan masjid Nurul Haramain akan kedepannya akan luar biasa. Jadi mau visi-visi Pak Ketua, ternyata ini penilaian ini baru pertama. Ya Pak, pertama se-Indonesia. Nah, dan ini terinspirasi dari Masjid Joko Karya. Terinspirasi dari Masjid Joko Karya di Jakarta. Dan alhamdulillah ini hadir koordinasi Ketua Kabupaten Selatan bersama penduduk agamanya. Mari kita kembalikan kepada fungsi dan keberadaan masjid sebagaimana Rasulullah tidak tahu ini. Masjid adalah pusat kehidupan. Tidak ada pusat agama. Di masjidlah strategi perang kita atur oleh Rasulullah. Di masjidlah kekuatan ekonomi umat diatur. Nah, alhamdulillah ada contoh terinspirasi itu Masjid Joko Karya yang kas-kas setiap hari itu nol. Tidak usah takut dengan kas masjid itu kosong. Tidak usah takut utang masjid itu banyak. Kalau utang masjid banyak, insya Allah jemaahnya akan membayar. Tapi kalau kasnya berarti juta di kas dan apa ini? Saldo kas 150 juta. Nah, kalau ada itu pakai dua, mungkin maksudnya mungkin kita saldo kasnya di nol. Mudah-mudahan. Itu ada jalan Allah, Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu dengan penilaian ini ke depannya tidak hanya sekedar menilai, apalagi ini berdampak perdana. Nah, ke depan Masjid Nurul Haramain yang strategis ini, ambil catat tadi Padang Tapan 200 kilo, Tapan Sungai Panur 65 kilo, Tapan Mungko 100 kilo, Tapan Gunggulu 360 kilo. Strategis tadi, mudah-mudahan ya sejak dari dulu masjid ini masjid segitiga. Mulai dari yang ketek yang kadang sampai mati sampai berubah jemaah musafir berhenti di situ. Dan kalau tampil berhasil aman, tapi ada orang sehat atau beristirahat, nah insya Allah itu bagian dari dakwah. Kasihkan pengurus, ya, pada kita mengembangkan itu seperti Masjid Joko Karya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kakang Demak beserta jajaran, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, Imam Agung, hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kami menilai yang ketiga dari 3 nominasi besar Pak Sekda. Kita sudah ke dalam saya, kemudian dari dalam saya ke Kabupaten Agam. Sekarang nominasi terakhir 3 di Kabupaten Pesisir Selatan. Rasanya penilaian tahap awal dari 19 kabupaten kota, kita menilai administrasi dan profil. Rasanya tidak salah kami menetapkan Tapan Masjid Nurul Haramain sebagai nominasi 3 besar Sumatera. Sekarang kami telah melihat langsung bagaimana kondisi masjid. Tadi sudah berdialog langsung Pak Sekda dengan Pak Muklis, ya, sudah dialog saya menanyakan segala sesuatu berkaitan
kemudian ada kalau saya bilang itu ATM beras. ATM beras ini inovasi, ya. Jadi masyarakat tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga ikut memikirkan jamaahnya. Ini yang luar biasa. Jadi masjid tidak hanya pengurus masjid tidak hanya berpikir bagaimana jamaahnya bisa ramai tidak, tapi bagaimana jamaahnya juga yang ekonominya lemah itu bisa terangkat, terbantu oleh adanya pengurus masjid. Indonesia sudah tahu bagaimana masjid Lopokarian itu diawali dari sesuatu yang biasa, tapi akhirnya menjadi luar biasa. Kenapa? Karena pengurus masjidnya itu berorientasi ke depan. Pengurus masjidnya mempunyai wawasan manajemen yang baik. Masjid masa Rasulullah tidak hanya sebagai ibadah, tapi bagaimana bagaimana masjid itu menjadi sebuah tempat perjuangan. Masjid digunakan untuk sebagai pengembangan ekonomi. Ya, ini alhamdulillah tadi ada masyarakat yang kekurangan, ada santunan anak yatim yang rutin per 3 bulan itu diserahkan sebanyak 800, ada 850 yang kelas berat ya. Jadi tidak itu saja yang kelas berat. Ya. Untuk masyarakat yang melawan yatim juga ada yang kelas berat, ada kelas ringannya. Selisihnya nggak banyak, hanya 700.000. Ini luar biasa kami sampaikan. Dan ini unik, di daerah lain mungkin tidak ada, tapi dalam versi yang berbeda. Di sini juga dengan versi yang berbeda. Di lantai itu disiapkan untuk para musafir. Kalau Pak Sekda tadi bilang ini adalah segitiga emas yang dari Tapan Padang, Tapan Jambi, Tapan Bengkulu, langsung dengan kilometer yang tadi Pak Sekda. Ada yang 300 lebih, ada yang 200 km lebih. Pas Tapan inilah menjadi pusat perhentian para musafir, Pak ya. Musafir disiapkan lagi tempat tidur di atas. Nanti sudah sholat asar disolatkan kita, coba lihat. Ada minum gratis, ya. Kalau misalnya ada makanan gratis, ya. Untuk para musafir yang